Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini jumpa lagi dengan aku di Mama Ir Channel. Semoga teman-teman selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusannya dan dicukupkan segala kebutuhannya. Amin ya Robbal 'Alamin. Baiklah, untuk kali ini aku akan coba bahas gimana caranya ngatur keuangan supaya tidak boros. Tujuannya supaya keuangan teman-teman tetap aman dan cukup hingga akhir bulan ya. Karena tanpa perencanaan keuangan, maka keuangan kita akan berantakan. Mau uang belanja bulanan teman-teman besar atau kecil, tetap perlu perencanaan ya. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, aku mohon dukungannya ya buat teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya channel aku ini bisa berkembang. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita ke tema pembahasan kita ya. Bagaimana cara mengatur keuangan agar tidak boros? Yang pertama, pastinya teman-teman harus mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Dalam hal ini, teman-teman harus rajin dan teliti dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap harinya ya. Meskipun itu berupa uang Rp1.000, gunanya untuk memudahkan teman-teman dalam menganalisis pengeluaran. Seberapa besar kebutuhan kita dalam satu bulan. Dan dengan cara ini juga teman-teman bisa memangkas pengeluaran mana yang sekiranya tidak perlu, supaya pengeluaran kita bisa jadi lebih efisien ya teman-teman, dan tidak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Kemudian untuk tips yang kedua, teman-teman harus tetapkan tujuan finansial untuk masa depan ya. Misalkan kita punya target dalam 5-10 tahun ke depan. Misalkan harus punya rumah, atau mungkin harus beli kendaraan, atau bisa juga harus pergi umroh. Nah, dengan tujuan yang jelas, maka akan memotivasi kita untuk tidak boros dalam membelanjakan uang. Maka kondisi keuangan teman-teman pun akan lebih sehat dan tertata. Selain itu, teman-teman juga jadi belajar untuk berhemat dan menabung agar target kita bisa tercapai. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus buat anggaran yang realistis atau anggaran yang masuk akal ya. Maksudnya di sini teman-teman harus membuat anggaran yang sesuai dengan kondisi teman-teman. Misalnya, kalau uang bulanan kita misalkan 4 juta, kita jangan memaksakan diri menabung sampai 50%, dengan tujuan biar tabungan cepet banyak, biar cepet bisa beli motor misalnya. Karena apa? Karena itu akan membuat hidup kita jadi susah. Buatlah anggaran yang realistis sesuai kondisi teman-teman ya. Lebih baik kita pakai saja metode yang banyak dipakai oleh perencana keuangan ya teman-teman, yaitu 50-30-20. Artinya 50% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk kebutuhan lainnya, misalnya untuk cicilan atau bayar sekolah anak dan lain-lain. Kemudian 20% baru untuk tabungan atau investasi ya. Dan anggaran yang teman-teman buat ini akan menjadi patokan atau batasan berapa banyak uang yang akan kita keluarkan setiap bulannya. Dan jangan sampai melewati batas yang sudah ditentukan ya teman-teman. Yang keempat, teman-teman harus hindari hutang ya teman-teman. Baik itu hutang yang nominalnya kecil, terlebih hutang yang nominalnya besar. Di masa sekarang ini, penampilan biasanya menjadi faktor penyebab hidup konsumtif. Misalkan nih, kita ingin selalu tampil kekinian, tidak mau ketinggalan zaman. Jadinya kita ingin membeli baju bermerek, tas bermerek, atau mungkin handphone model terbaru. Nah, jangan sampai keinginan tersebut membuat keuangan teman-teman menjadi berantakan, atau sampai berhutang atau membeli dengan kredit. Sebaiknya teman-teman bersabar dan menabung saja sesuai dengan perencanaan keuangan yang telah teman-teman buat. Lebih baik hindari berhutang untuk membeli hal-hal konsumtif yang nilainya akan turun dari tahun ke tahun. Sebenarnya teman-teman boleh saja berhutang, namun sebaiknya berhutang untuk membeli aset yang nilainya akan terus bertambah.
harganya akan naik setiap tahunnya, misalkan tanah atau rumah. Namun perlu teman-teman pertimbangkan saat akan berhutang, pastikan jumlah angsurannya tidak lebih dari 30% penghasilan kita ya. Gunanya supaya keuangan kita tidak terganggu dan pengeluaran kita akan tetap stabil. Kemudian yang kelima, teman-teman harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Karena kebanyakan orang biasanya membeli apa yang mereka mau. Tentunya ini akan menambah pengeluaran mereka dan akhirnya kebutuhan-kebutuhan penting lainnya tidak terpenuhi karena si uangnya dipakai untuk membeli keinginan tersebut. Sebaiknya prioritaskan dulu memenuhi kebutuhan penting ya. Kalau misalkan di akhir bulan ada budget sisa, barulah teman-teman bisa pergunakan uang tersebut untuk membeli barang yang menjadi keinginan teman-teman. Karena kebutuhan pokok itu tidak bisa ditunda, sedangkan keinginan bisa kita beli nanti ya, kalau memang uangnya sudah ada ya teman-teman. Nah, untuk poin yang keenam, saat mengatur keuangan, kita harus menganggarkan dana darurat. Karena dana darurat ini sangat penting ya dimiliki. Gunanya bila sewaktu-waktu teman-teman membutuhkan uang yang mendesak, tentunya kita akan merasa aman karena ada dana darurat dan tidak perlu sampai harus nyari pinjaman sana-sini ya. Di masa sekarang ini, di mana perekonomian sedang tidak stabil, belum lagi ada isu tentang resesi, tentunya dana darurat sangatlah penting, apalagi bagi para pekerja ataupun karyawan yang rentan terkena PHK ya. Kemudian yang ketujuh, untuk mencegah kita berbelanja konsumtif terlalu banyak, ada baiknya teman-teman mempunyai 2 rekening terpisah, di mana yang satu rekening khusus untuk keperluan bulanan, sedangkan yang satunya lagi khusus untuk tabungan. Ini untuk membantu kita supaya tabungan kita tidak terganggu ya teman-teman. Hal ini juga akan membantu kita untuk lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang. Kemudian yang kedelapan, poin terakhirnya kita harus punya asuransi. Saat teman-teman sudah merencanakan keuangan dengan baik, ada baiknya juga teman-teman mempunyai asuransi, baik itu asuransi kesehatan ataupun asuransi jiwa. Itu gunanya untuk proteksi finansial ya, atau melindungi keuangan kita. Mungkin tiba-tiba ada musibah ataupun saat kita harus berobat. Tentunya jika teman-teman punya asuransi, kita tidak harus mengeluarkan uang lebih karena ada asuransi yang mengcover biaya-biaya tersebut. Tentunya teman-teman bisa memilih asuransi yang teman-teman butuhkan dan sesuaikan dengan kemampuan teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.